Selamat Hari Paskah, Hari Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang setuju bisa berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin, saudara. Wow, Jumat Agung barusan, saudara lihat ini salibnya penuh dengan kertas-kertas. Bagi saudara, berapa banyak saudara ada di tempat ini waktu Jumat Agung? Saya ingin lihat tangan-tangannya. Ada yang di sini? Oh wow, banyak dari saudara yang ada di sini. Saya percaya semua dosa saudara, penyakit saudara, semua beban-beban saudara sudah ditanggung di atas kayu salib. Amin, saudara. Tetapi puji Tuhan, Yesus gak cuma mati buat saudara, tetapi pada hari yang ketiga Dia bangkit. Amin, saudara. Kubur sudah kosong. Saudara pergi kemanapun, saudara tidak akan menemukan kubur Yesus, karena Dia adalah Tuhan yang hidup bagi saudara. Nah, hari ini saudara, saya akan memberikan saudara firman Tuhan. Kenapa kebangkitan Tuhan Yesus itu begitu penting dalam kehidupan kita. Tapi sebelum saya masuk ke dalam firman Tuhan, saudara, saya ingin mengajak saudara untuk bisa melihat produksi dari tim Creative Ministry Gibeon Church yang sudah bekerja dengan keras. Mereka sudah melakukan semua ini sejak awal Februari, saudara ya. Jadi mereka sudah cast dan juga coba untuk mendapatkan semua pemeran-pemerannya, dan mereka cari tempat-tempat untuk syuting. Biasanya kalau Paskah itu biasanya ada drama. Tapi kali ini saudara, mungkin kalau saudara menonton film ini gak ada Yesusnya. Tetapi biarlah film ini bisa menjadi, film ini adalah kiasan di mana saudara bisa melihat diri saudara sendiri. Bagaimana? Seringkali kita tidak sadar akan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga kita ini kadang-kadang hidup di dalam kegelapan yang semestinya bukan tempat kita. Karena Tuhan sudah menyediakan tempat yang baik buat saudara dan saya. Tetapi waktu saudara nanti menonton ini, biarlah saudara bisa membuka hati saudara, dan biarlah Roh Kudus bekerja dalam hati saudara. Dan nanti akan disambung dengan firman Tuhan, dan biarlah saudara nanti bisa menerima sesuatu dari surga. Amin, saudara. Katakan pada kanan kirimu, kamu jangan miss anything from the Lord. Amen. Kita gak mau ketinggalan. Amin. Kita buka hati sama-sama. Kita akan berdoa sebentar sebelum kita akan nonton film ini. Tuhan, kami berdoa. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Engkau berikan kami waktu untuk kami bisa merefleksikan akan kebaikan-Mu buat kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah tanah hati kami menjadi tanah yang subur. Dan saat film ini disampaikan, Kau urapi film ini, movie ini, supaya ini juga bisa membuka mata hati kami. Dan juga firman Tuhan yang akan disampaikan, kami berdoa semua ayat-ayat, semua poin-poin yang akan disampaikan, biarlah kami menerimanya dengan hati yang lapang, dengan hati yang siap untuk menerima benih kehidupan. Saudara terima ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara, saksikan Melihat Tanpa Bicara, produksi dari Gibeon Church Creative Ministry. Go ahead. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Yeah. Namaku Gilang. Sejak kecil, aku dibuang oleh orang tuaku. Hidupku seperti peroda gagal yang dicampakkan dan dilupakan begitu saja. Aku tidak pernah mengecap rasanya dicintai. Aku tidak tahu apa itu kebahagiaan. Aku melihat duniaku berwarna abu-abu dan hitam.
Sejak kecil, aku diasingkan. Kamu tunggu di sini ya. Mama pergi dulu sebentar. Kamu jangan kemana-mana ya. Ini kamu pegang dulu. Di tempat yang asing, Loh, bersama orang-orang asing. kamu sama siapa? Kamu sendirian? Ayo masuk. Tanpa keluarga, tanpa teman. Teman, bagiku teman itu hanya kepalsuan yang mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Yang lemah semakin ditekan, yang kuat semakin dijauhi. Buat apa berteman? Selama mereka tidak mengusikku, aku lebih suka hidup di duniaku sendiri. Tapi kalau mereka berani mengusikku, aku gak segan-segan membalas lebih kejam. Baik, ini surat-suratnya sudah selesai. Siang itu, Bukan dulu dengan Gilang. aku didatangi dua orang dewasa yang tidak kukenal. Katanya, aku akan tinggal bersama dengan papa mama yang baru. Ya, sama papa mama yang baru ya. Halo Bila, nama saya Pak Adi dan ini istri Yanti. Halo, Gilang. Bila, mulai hari ini kamu ikut bersama kami ya. Ayo. Ya sayang ya. Papa mama, mana mungkin aku bisa memanggil mereka papa mama. Sementara bagiku, mereka hanyalah orang asing. Saat aku melihat kehidupan di luar sana, banyak pertanyaan yang muncul di pikiranku. Mengapa aku tidak bisa memiliki kehidupan normal seperti orang-orang lain?
kemanapun aku pergi, selalu muncul masalah, dan masalah. Kita makan yuk di sana. Oke. Ayo. Bukan si Aldo tuh. Oh iya. Woi. Oke. Udah, woi. Biarin aja orang ini, gak berguna ini. Aku lelah berharap untuk sebuah harapan. Harapan untuk diterima. Harapan untuk dihargai. Harapan untuk memiliki kebahagiaan. Semua hanya seperti dongeng yang tidak ada dalam realita kehidupan. Perasaan di hatiku rasanya campur aduk. Aku nggak tahu harus melampiaskannya kemana dan bagaimana. Maaf Pak, anak saya udah buat masalah. Ya, nggak apa-apa. Ini keluar takdirnya. Ya, makasih Pak ya.
Mari Pak, ini anaknya. Terima kasih Pak ya. Ya. Ayo kita pulang. Kurang apa kamu? Bilang, kurang apa kamu? Buat masalah terus. Kamu tahu nggak, papa mama khawatir mikirin kamu terus. Terus, memangnya kenapa? Hah? Udah nyerah sekarang jadi orang tua aku. Gilang, kamu ngomong apa sih? Kita sebagai orang tuamu nggak mungkin nyerah sama kamu. Alah, nggak usah sok peduli deh. Kalian itu bukan orang tuaku dan gak akan pernah bisa jadi orang tuaku. Bilang, kurang ajar kamu. Papa ngapain sih? Gilang! Gilang, mau kemana kamu? Jangan pergi, nak. Tadi papa hanya emosi saja. Kita masih sayang kamu, Gilang. Gilang, jangan pergi, nak. Gilang, jawab mama. Kamu mau kemana, nak? Gilang! Sekarang entah harus kemana lagi aku pergi. Aku sudah lelah menyusuri jalanan ini, menyusuri hidupku ini. Aku ingin menyerah saja rasanya. Apa kamu lihat-lihat? Gak boleh aku duduk di sini. Kayaknya kita udah beberapa kali ketemu ya. Di Bemo, di taman waktu itu. Kamu yang ngasih aku tisu juga kan? Oh, enggak. Udah. Enggak, thanks. Maksa ya anak ini? Aku kan udah bilang enggak. Apa sih? Gak usah sok peduli deh. Bisa berhenti gangguin aku nggak? Maumu itu apa? Hah? Jawab, jangan diem aja. Aku
gak bisa jawab kamu karena aku bisu dan tuli. Oh, jadi kamu bisu sama tuli. Terus kalau kamu tuli, ngapain kamu pakai headphone kayak gitu? Aku pakai headphone ini karena aku ingin orang yang berbicara denganku menatap wajahku. Dan aku bisa membaca bibir mereka karena aku mengerti saat aku melihat. Namaku Gita, kamu siapa? Oh, jadi sekarang kita pakai acara kenalan nih. Gilang. Halo Gilang, salam kenal. Boleh aku tanya sesuatu? Apa? Kenapa setiap kali aku ketemu kamu selalu tampak kesal? Ih, sok tahu banget sih kamu. Apa kamu sedang punya masalah? Aku juga punya banyak masalah kok. Kamu nggak tahu apa yang aku rasain. Aku sudah muak dengan hidupku ini. Nggak ada satupun yang benar. Selalu ada cinta. Walau kadang hidup sepertinya tak adil, namun selalu ada cinta yang melengkapi kita. Cinta itu istilah asing buat aku. Aku nggak pernah kenal yang namanya cinta. Banyak hal yang bisa saja membuatku menyerah dengan hidupku. Dilahirkan tanpa pendengaran, itu seperti hidup di dunia yang berbeda. Aku tidak mengerti mengapa orang tertawa atau menangis. Tapi aku belajar, aku tidak perlu menggantungkan seluruh hidupku pada apa yang tidak aku punya. Aku dapat menemukan cinta dimanapun aku berada. Waktu aku bangun membuka mataku dan masih bisa melihat cerahnya sebuah pagi. Waktu aku berdiri dari dudukku dan tidak jatuh. Waktu aku menikmati secangkir teh dan menghirup wangi aromanya. Waktu aku membaca bukuku dan bisa tertawa. Cinta itu yang membuka mataku dan membuat aku mensyukuri apa yang aku miliki dan tidak meratapi apa yang tidak aku miliki. Meskipun secara umum orang melihat aku cacat, aku percaya aku tidak diciptakan cacat. Aku melihat ada sebuah maksud dengan keadaanku ini. Setiap hari, aku dalam sebuah misi kehidupan yang membuat hidupku jadi penuh warna. Aku melihat hidupku bukan dengan kacamata mengasihani diri lagi, tapi aku melihat dengan kacamata syukur. Kadang kita perlu berhenti mengeluh dengan bibir kita
dan membuka mata dan pikiran kita terhadap hal-hal yang baik yang sebenarnya ada di depan mata kita. Apa mungkin selama ini aku terlalu mengasihani diri? Tapi dari kecil aku selalu dalam keadaan yang tidak adil. Kapan aku merasakan cinta? Enggak. Mereka tidak pernah benar-benar menjadi orang tuaku. Di mana mereka waktu aku sedang membutuhkan mereka? Kenapa aku sekarang malah gak bisa mengingat memori burukku? Apa mungkin benar aku terlalu fokus dengan apa yang tidak aku punya dan gak menyadari apa yang aku sudah punya? Gak masuk akal rasanya. Apa iya mereka selalu memperhatikan aku?
Tepuk tangan saudara. Wow. Amen. Saudara, bukankah seringkali kita kalau melihat cerita ini, PowerPoint-nya bisa di... Bukankah kita itu seperti Gilang, saudara? Saudara kalau nonton ini tadi, ini adalah sebuah kiasan di mana ini menunjukkan keadaan dari hati kita. Gilang ini selalu hidup di dalam kegelapan, di mana semestinya dia tidak perlu hidup di dalam keadaan yang seperti itu. Kalau tadi kita lihat bahwa apa yang difokuskan oleh Gilang, apa yang dia ingat, apa yang dia alami, apa yang dia pikirkan, itu mempengaruhi cara dia ngomong, apa yang menjadi keputusan hidupnya, sehingga sepertinya dia selalu masuk di dalam berbagai masalah. Dan setiap kali dia memegang kalungnya itu, dia selalu ingat karena kalungnya itu adalah warisan dari apa yang menjadi kesakitan hatinya karena dia mungkin ditinggal oleh mamanya dan ditinggalkan di sebuah panti asuhan. Sehingga itu membuat dia gelap. Gilang itu selalu dalam kegelapan. Bukankah itu adalah gambaran dari hidup kita seringkali yang kita fokuskan, yang kita alami, yang kita ingat adalah hal-hal yang kurang, hal-hal yang tidak terjadi, hal-hal yang tidak kita punya. Sehingga apa yang terjadi kita selalu mengasihani diri sendiri, selalu kita berpikir kenapa ini terjadi padaku dan yang lain-lain. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Gita. Yang meskipun dia cacat, tapi Gita ini adalah gambaran terang. Dia cacat, bisu dan tuli, tetapi dia bisa melihat hal-hal yang begitu indah dalam hidupnya. Bahkan di film pendek ini dia selalu tersenyum dan dia selalu bawa tisu, dia selalu memberikan comfort kepada semua orang yang dia temui. Gita itu adalah seperti gambaran terang. Sehingga tiap kali kalau ngomong sama Gita, dia tulis sesuatu sepertinya selalu baik. Padahal dia mengalami hal yang jauh lebih buruk daripada Gilang. Gilang ini mestinya sudah beruntung dia mendapatkan semuanya. Tetapi Gita ini dalam keadaan yang jauh ada di bawah Gilang. Tetapi dia selalu bisa membuat hidupnya penuh dengan warna. Sedangkan Gilang selalu melihat dunianya abu-abu dan hitam. Tapi setelah percakapan itu terjadi, mulai terngiang-ngiang sehingga Gilang mulai sadar karena saya pernah berkhotbah ini, your focus will determine your reality. Fokus Anda akan menentukan realita Anda, benar bukan? Sampai akhirnya dia mulai mengingat lagi kebaikan-kebaikan dari orang tuanya, orang tua angkatnya. Sampai dia bisa ingat waktu masih kecil bagaimana ibunya selalu ada di sana. Ayahnya memberikan ini dan itu, memberikan begitu banyak hal yang baik dalam hidupnya. Bahkan mengingat dia dan selalu memberikan dia yang terbaik. Sampai akhirnya Gilang pulang dan hubungan mereka dengan orang tuanya, Gilang dan orang tuanya dipulihkan. Saudara, hari ini saya gak akan khotbah lama saudara. Tapi saya mau berbicara dalam hidup di dalam sudah selesai. Katakan sama-sama sudah selesai. 1, 2, 3, sudah. Katakan yang lebih mantap. 1, 2, 3. Katakan pada kanan kirimu, sudah selesai bro. Amin. Bukankah ini adalah sebuah keadaan dari hidup kita? Semestinya kita sudah hidup di dalam apa yang sudah diselesaikan oleh Kristus. Bukan begitu saudara? Tetapi seringkali kita hidup di dalam kekalahan. Kita hidup di dalam kegelapan. Yang kita ingat adalah hal yang kurang. Yang kita ingat adalah masalah. Yang kita ingat adalah hal-hal yang buruk yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi hari ini saya mau mengajak kita saudara. Paskah itu bukan hanya sebuah perayaan kekristenan. Tetapi Paskah itu adalah sebuah jaminan. Karena kalau saudara tahu apa arti kuasa kebangkitan, itu akan mengubah perspektif saudara supaya saudara tidak hidup di dalam kegelapan, tetapi hidup di dalam terang yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus buat kita semua. Amin saudara. Paskah itu saudara luar biasa. Karena Paskah itu Yesus bangkit dari antara orang mati. Ada ayatnya saudara. 1 Korintus 15 ayat 17-22. Kita baca sama-sama yang keras saudara. 1, 2, 3. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka apa saudara? Sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saudara, ini Rasul Paulus sedang dalam sebuah argumentasi dengan orang-orang Korintus. Dia ingin berbicara pada orang Korintus dengan negativitas. Dia bilang gini, hey kalau Kristus gak bangkit maka percuma
Ini semua percuma, sia-sia percaya kamu. Dan kamu ini masih dibelenggu oleh belenggu dosa. Seakan-akan dia ngomong gini sama kita semua. Hey, kalau kamu gak ada Paskah, gak ada salib, ya gak heran lah. Aku gak heran kalau kamu hidup dalam kegelapan. Gak heran kalau kamu selalu sial. Gak heran kalau kamu selalu kurang. Gak heran kalau kamu sakit-sakitan. Karena kamu masih hidup terbelenggu oleh kutuk Adam. Tapi lihat seterusnya, demikian juga. Ayat 18. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Ayat 19 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala. Rasul Paulus bilang, kamu ini gak ngerti apa yang Kristus sudah lakukan buat kamu. Kalau gak ada salib, gak ada hari kebangkitan, gak ada Paskah, memang sia-sia, kamu semua orang paling malang. Tetapi firman Tuhan berkata di ayat 20, kita baca sama-sama. Ini adalah antitesisnya. Dibilang, tetapi yang benar ialah bahwa, ayo baca sama-sama. Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Amin saudara. Sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia. Stop dulu, siapa manusia itu? Maut datang dari satu orang manusia. Siapa dia? Adam. Benar saudara? Adam, kita semua ini kena kutuknya Adam saudara. Begitu lahir merocot langsung berdosa. Begitu lahir merocot langsung dalam kegelapan. Gak heran kalau memang gara-gara Adam kamu itu seperti gilang hidup dalam kegelapan. Tapi lihat saudara, firman Tuhan berkata demikian juga. Ayo baca sama-sama, 1, 2, 3. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang. Siapakah ini? Yesus, amin saudara. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula, ayo baca semuanya 1, 2, 3. Semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Amin saudara. Berikan tepuk tangan buat Kristus yang sudah bangkit. Amin saudara. Wow, ini luar biasa sekali saudara. Ini adalah merupakan kabar baik saudara. Seringkali kita nggak sadar. Banyak orang tidak mengerti arti dari kebangkitan Kristus. Persis seperti gilang yang selalu hidup di dalam kegelapan. Persis seperti gilang yang dipikirkan adalah kegalauannya. Semua negativitas yang terjadi dalam hidupnya, kesialannya, apa yang kurang. Dia tidak mengerti adanya kabar baik. Mungkin saudara yang baru pertama kali hadir di sini nggak sadar bahwa ada kabar baik. Tapi hari ini biarlah saudara sadar akan adanya kabar baik. Atau mungkin saudara sudah pernah dengar kabar baik tapi saudara sudah terlalu lama sehingga saudara lupa akan adanya kabar baik. Tapi hari ini kita diingatkan oleh film pendek itu. Ada sebuah kabar baik buat kita semua. Yang setuju katakan amin. Saudara tahu nggak sih saudara? Kenapa sih kok perlu bangkit? Kristus perlu bangkit itu apa ya saudara? Kenapa sih? Mati kan sudah cukup toh. Kenapa dia harus bangkit? Saudara saya mau kasih tahu signifikannya. Kenapa Kristus perlu bangkit? Saya mau kasih tahu saudara. Misalnya saudara ya, saudara pergi ke sebuah ke luar negeri dan di sana saudara melanggar hukum. Boom. Dan saudara ditangkap polisi dan akhirnya saudara harus diadili di depan hakim. Dan hakim menjatuhkan vonis. Boom, karena Michael melanggar hukum, maka Michael harus dihukum 3 tahun penjara. Wah, saya kaget. Tapi kebetulan mama saya kenal sama presidennya negara itu. Minta tolong, minta gerasi. Presidennya bilang, wah gak bisa. Kalau aku membelokkan hukum hanya untuk Michael, nanti gimana integritasnya aku sebagai presiden? Kecuali kalau ada orang yang bisa menggantikannya. Ada yang menggantikannya dia, Michael tak bebaskan. By the grace of God, karena kasih karunia Tuhan, ada orang yang mau menggantikan saya. Bobrok seperti ini saudara ya, digantikan. Wow, akhirnya ada orang yang setuju menggantikan saya atas nama saya, atas pelanggaran saya. Dia yang menjalani hukuman saya selama 3 tahun. Saudara, saya dibebaskan. Saudara, kalau saya dibebaskan, saya akan pasti senang, saudara. Tetapi ada satu hal, saya akan selalu tidak tenang, menunggu kapan hukumannya itu selesai. Benar nggak saudara?
Karena saya akan selalu deg-degan. Siapa tahu orang yang menggantikan saya ini berubah pikiran. Terus saudara kalau bahasa mainnya anak-anak, bijim gitu saudara. Aku gak kuat, aku tak metuai gitu saudara. Akhirnya dia mau keluar, dia bilang akhirnya negara itu harus cari saya lagi. Karena saya belum menyelesaikan hukuman. Saudara, apa yang terjadi? Kenapa kok Kristus gak cuman hanya mati? Dia harus bangkit pada hari yang ketiga. Artinya begini saudara, kalau Yesus gak bangkit, artinya dosamu belum 100% diampuni. Iya gak saudara? Beban-bebanmu belum 100% diampuni. Kalau Bapa membangkitkan Kristus, artinya waktu dia berkata sudah selesai. Katakan sama-sama sudah selesai. 1, 2, 3. Sudah selesai. Artinya apa? Semua dosamu sudah diselesaikan. Tapi waktu itu Kristus belum menang atas maut. Dia menjalani hukuman buat saudara dan saya. Tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Artinya Yesus menang atas maut. Upah dosa adalah maut. Tetapi dia menang atas maut. Supaya saudara, artinya semua dosa Anda, semua penyakit Anda, semua kutuk Anda, itu semuanya sudah ditanggung 100% lunas dalam Yesus Kristus. Amin saudara. Yang setuju katakan amin. Wow, artinya tidak ada satu dosa pun, nggak ada satu beban pun yang tersisa. Semuanya, ini semua saudara, sudah ditanggung saudara. Oleh salib Kristus dan kuasa kebangkitannya. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Hidup yang kekal saudara. Bahkan firman Tuhan dikatakan sozo, kepenuhan Allah, plero, kepenuhan Allah itu full diberikan kepada saudara dan saya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin saudara. Amin. Itu adalah kabar baik. Karena itu saudara, saya ingin mengingatkan kita. Ini di sini itu. Paskah ya. Titik baliknya di sini saudara. Yohanes 19 ayat 30 berkata begini. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Tahu nggak? Kristus itu enggak berdosa. Kalau upah dosa adalah maut, upah enggak berdosa itu enggak bisa mati saudara. Tahu saudara, Kristus itu mestinya dia hidup kekal. Karena itu dia perlu menyerahkan nyawanya. Waktu dia berkata, sudah selesai. Maksudnya apa? Sudah selesai, semuanya sudah aku tanggung. Sekarang aku serahkan nyawaku. Wow saudara. It is finished. Makanya saya ada ini saudara. It is finished. Katakan sama-sama, it is finished. Amen saudara, ini sudah diselesaikan Tuhan. It is finished saudara. Nah saudara, saya mau memberikan sebuah kebenaran supaya saudara kalau pulang nanti, saudara selalu mendapatkan gambar ini di pikiran saudara. Saudara, kalau saudara lari, saudara biasanya startnya di garis mana saudara? Start. Selesainya di garis finish. Kalau saudara lari maraton, sekarang kan lagi musim maraton ya saudara. Kita semua lagi siap-siap mau maraton saudara. Terus tunggu siapa? Wasitnya dor. Terus saudara lari ya kan saudara. Saudara lari dari garis start sampai saudara mungkin 10 kilo, 20 kilo, 21 kilo, 50 kilo. Saya nggak tahu berapa kilo saudara. Sekarang ada short marathon, half marathon, full marathon saudara. Akhirnya saudara sampai garis finish. Saudara saya mau kasih tahu. Yesus sudah menyelesaikannya dari start sampai finish. Wow. Artinya begini saudara. Kita ini jangan hidup mulai lagi dari apa yang Yesus sudah selesaikan. Halo. Halo. Start sampai finish itu sudah diselesaikan oleh Yesus. Artinya saudara mulainya dari mana? Saudara mulainya dari mana? Garis finish. Kalau saudara berdoa, saudara ini bukan minta aku bakal menang, aku supaya menang. Tapi kamu itu sudah menang.
Bukan minta aku bakal sembuh, aku akan sembuh, mudah-mudahan, semoga sembuh. No, tapi it is finished. Artinya kamu sudah sembuh. Artinya kamu sudah terima. Yang setuju katakan amin. Kamu sudah diberkati. Amin saudara. Kamu sudah dipulihkan. Amin saudara. Kamu sudah menerima segala-galanya yang kamu perlukan di dalam dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Wow, jadi jangan hidup terbalik saudara. Kalau zaman dulu kita itu taunya kita harus terus mengikuti Kristus sampai akhir. Betul saudara, betul. Mengikuti Kristus, menghidupi apa yang sudah diselesaikan Kristus sampai akhir. Apa yang terjadi? Begitu kita berusaha dengan kekuatan sendiri, boom. Itu bukan lagi it is finished. Kamu yang harus menyelesaikannya. Padahal Tuhan sudah menyelesaikannya. Karena itu pertandingan kita adalah pertandingan iman. Iman kepada apa yang sudah diselesaikan oleh Kristus. Yang setuju katakan amin. Yang setuju boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Wow, ini kabar baik saudara. Lihat saudara, saya akan berikan 4 hal. Cepat saja, 4 hal. It is finished. Yang kedua saudara, tadi it is finished Yohanes 19. Yohanes 19, Yohanes 20 sama Yohanes 21. Sehingga kitab Yohanes selesai saudara. Yohanes 19, Yesus berkata it is finished. Yohanes 20, Tuhan Yesus bangkit saudara. Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Dan waktu dia bangkit, dia menampakkan diri pada Maria. Dan kemudian dia menampakkan diri di tengah murid-muridnya. Ya saudara, Yohanes 20 berkata. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ketika hari sudah malam pada hari pertama. Ini artinya hari Senin. Amin saudara. Hari Senin. Oke, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, murid-murid itu ketakutan. Murid-murid itu selalu ketakutan. Dan sejak Yesus bangkit, kalau dia menampakkan diri, dia selalu ngomong gini, Shalom. Katakan sama-sama yuk, 1, 2, 3, Shalom. Saudara, artinya begini. Kalau saudara menghidupi it is finished, apa yang sudah diselesaikan Tuhan, maka shalom itu selalu mengikuti saudara. Amin saudara. Bukan saudara berusaha mendapatkan damai, tapi damai itu yang membentengi hidup saudara. Saudara mau dibentengi oleh shalom, katakan sama-sama shalom. Katakan pada kanan kirimu, shalom itu sudah disediakan Tuhan buat kamu. Amin. Berikan tepuk tangan bahwa shalom itu ada bersama dengan saudara. Amin saudara. Damai sejahtera bagi kamu. Karena kamu menghidupi it is finished. Tiap kali Yesus bilang, hey look at me. You look at me, you get shalom. Engkau melihat Yesus, engkau mendapatkan shalom. Saudara, gimana sih caranya menghidupi it is finished dan supaya saudara mendapatkan shalom? Mungkin saudara bertanya, oke pastor, saya mau deh. Gimana sih caranya? Aku pengen deh. Gitu loh. Saudara saya mau kasih tahu kepada saudara ya. Supaya saudara tahu saudara ya. Saudara jangan pernah berpikir bahwa it is finished itu saudara ngoyo. Saudara gini, misalnya di dalam bisnis saudara. Dalam bisnis, it is finished. Tuhan sudah memberikan kepada saudara. Kita ini mengusahakan pekerjaan kita bukan untuk mendapatkan yang belum kamu dapat. Saudara harus percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu sudah diberikan dalam hidup saudara. Jadi kalau saudara kerja bukan untuk mendapatkan sesuatu yang belum saudara terima. Tetapi saudara harus minta sama Tuhan, saudara sadar, hey, mungkin kelihatannya sepi, tapi aku percaya somewhere out there Tuhan sudah menyediakan berkat buat saya. Kalau saudara mengalami sebuah jalan buntu, jangan bilang Tuhan aku cari solusi. No, saudara sudah menerima solusi itu. Tapi saudara belum lihat. Saudara minta sama Tuhan, Tuhan buka mataku supaya aku bisa melihat solusi yang sudah kau berikan buat aku. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara melihat ada rumah tangga yang sedang cekcok.
ada sebuah yang gak enak terjadi antara saudara dengan suami saudara atau istri saudara. Apa yang terjadi? Saudara gak usah cari-cari solusi untuk mendapatkan pemulihan. Pemulihan itu sudah disediakan Tuhan buat saudara. Artinya saudara minta sama Tuhan, biarlah pemulihan yang saudara sudah terima, yang saya sudah terima, itu terjadi. Caranya gimana saudara? Saudara begitu saudara minta itu, saudara bisa hidup di dalam damai sejahtera. Saudara, saya kasih contoh ya. Saya juga punya bisnis, saudara. Bisnis saya dari Indonesia ke Amerika, dari China ke Amerika. Kadang-kadang saudara ada begitu banyak hal. Ada faktor-faktor yang kita nggak bisa kontrol. Kalau orang bayar nanti ini gimana, duitnya gimana, cash flow-nya gimana. Kadang-kadang kita hitung sampai belen, saudara. Mau dihitung-hitung, ya nggak bisa tidur. Akhirnya saudara nggak ada damai sejahtera. Kita lupa. Akhirnya Novi bilang, wis kita tutup komputer yuk. Kayak seakan-akan kita nggak percaya kalau Tuhan nggak bisa berkati. Nah, waktu kita punya pikiran begitu, kita hidup dalam apa yang sudah diselesaikan Tuhan. Saya bisa ngoyoh, saya bisa hitung pakai simpua, pakai kaki, pakai komputer, superkomputer. Wong belum kejadian, nggak tahu saudara. Akhirnya nggak tahu, nggak bisa tidur, nggak ada damai sejahtera. Tetapi waktu itu kita tutup komputer, boom, oke. Kita tahu skenario A akan menghasilkan D. Skenario B akan menghasilkan K. Oke, ya sudah. Kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, biarlah yang terbaik terjadi atas bisnis saya. Amin saudara. Tiba-tiba tidur nyenyak. Enak saudara. Malah habis itu saudara kita nggak tahu apa. Yaudahlah kita serahkan sama Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi setiap kali. Tidak pernah sekalipun. Tuhan tidak menyediakan. Selalu mujizat demi mujizat. Sampai saya sama Novi lihat-lihatan. Yang terlihat apa? Kita waktu lihat-lihatan. Ini kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Akhirnya segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin saudara. Damai sejahtera. Karena apa? Saya tahu. It is finished. Artinya apa yang sudah disediakan Tuhan pasti terjadi dalam hidup saudara. Yang terbaik. Kalau saudara belum dapat artinya belum waktunya. Mungkin Tuhan punya yang lebih baik daripada apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara harapkan. Yang setuju katakan amin. Amin saudara. Ini luar biasa saudara. Dan yang ketiga saudara, Yesus ngomong begini kan. Waktu itu dia belum ketemu Petrus. Petrus stres karena dia habis menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali. Dia bilang, aku kembali jadi nelayan aja. Dia ngajak beberapa teman-temannya, semuanya ikutan sama Petrus. Waktu itu di pantai Danau Tiberias, tempat di mana Yesus pertama kali memanggil murid-murid Yesus, Petrus terutama, untuk menjadi murid Yesus 3 tahun yang lalu. Waktu itu mereka semalaman gak dapat ikan saudara. Sampai sampai hari itu, Yesus itu ada di pantai saudara. Saudara tahu apa yang disediakan Yesus? Yesus sediakan sarapan pagi buat Petrus dan teman-temannya. Tapi dia bilang, lemparkan jala ke sebelah kanan. Wih, mirip ya. Yesus waktu pertama kali 3 tahun yang lalu memanggil Petrus kan gitu juga. Lemparkan jala ke sebelah kanan. Ini juga gitu. Waktu lemparkan jala ke sebelah kanan, mereka nggak tahu itu Yesus. Dicoba aja. Tiba-tiba dapat ikan banyak sekali. Sampai mereka tiba-tiba ingat, loh ini kok mirip 3 tahun yang lalu. Jangan-jangan itu Yesus. Petrus lihat, itu Yesus. Saudara tahu Petrus itu lagi jadi nelayan udo saudara. Stres, sodok menceng saudara bisa. Bocai lah. Saudara pernah ketemu sama orang kayak gitu? Bocai. Pernah ketemu sama orang itu? Kayak Gilang gitu saudara. Bocai lah, percuma. Aku mau putus asa, gak Tuhan-Tuhanan. Saudara pernah ketemu sama orang kayak gitu? Dia lupa. Yesus itu yang nyamperin Petrus loh saudara. Wow. Dia sampai pakai baju, dia berenang. Begitu sampai Yesus sudah siapkan sarapan. Kamu lapar kan? Sudah disiapkan sarapan. Wow. Terus dia tanya ini. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus. Simon anak Yohanes. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Pertanyaan ini pertanyaan berat saudara. Karena Petrus baru menyangkal Yesus 3 kali. Dan pertanyaannya bukan mengasihi biasa dia. Apakah engkau agapemi? Agape adalah kasih yang tertinggi. Yang bisa mengasihi tanpa syarat. Tapi biasanya kalau Petrus ngomong, ya Tuhan aku bisa. Dulu kan pasti jawabannya begitu. Tetapi sekarang dia tahu dia gagal. Dia cuma bilang, Tuhan aku gak bisa agape.
Aku cuma bisa phileo. Phileo itu aku cuma bisa mengasihi engkau kayak saudara. Sekali ditanya. 2 kali ditanya. Apakah engkau agapemi? Petrus tambah sedih. Tuhan, kamu tahu aku ini baru menyangkal engkau. Aku gak layak mbok tanyai gitu. Aku cuma bisa phileo. Tuhan Yesus ngomong, gembalakanlah domba-dombaku. Yang pertama dia ngomong gitu, yang kedua ngomong gitu. Akhirnya yang ketiga, Yesus tahu Petrus gak bisa. Makanya dia turun dari agape. Oke Petrus, kamu bilang kamu gak bisa agapemi. Maukah kamu phileomi? Saat itu Petrus hancur. Dia nangis. Kenapa kok harus sampai 3 kali? Karena Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Karena Petrus menyangkal Yesus 3 kali, Petrus gagal 3 kali. Yesus memulihkan Petrus. Satu demi satu. Sampai kegagalannya pun ditanggung oleh Yesus. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa bukan kita yang mengasihi Tuhan. Tetapi Tuhan yang cari saudara dan Tuhan yang mengasihi saudara. Amin saudara. Betapa gagalnya kita. Betapa tidak mampunya kita. Tuhan yang memampukan saudara. Tuhan yang cari saudara. Tuhan yang memulihkan saudara. Saudara tahu kalau saudara hidup di dalam it is finished. Bukan cuman shalom. Katakan sama-sama shalom. Shalom. Saudara juga dapat apa saudara? Agape. Agapenya Tuhan itu selalu bersama dengan saudara. Amin saudara. Sehingga yang terakhir Yesus ngomong gini. Tetapi apa saudara? Engkau ikutlah aku. Follow me. Follow me. Saudara tahu ini Injil saudara. Kalau kamu hidup di dalam sudah selesai. Kamu pasti dapat damai sejahtera. Yang setuju katakan amin. Kalau kamu hidup dalam yang sudah selesai, kamu pasti akan mendapatkan kasih Tuhan. Bukan kamu yang mengasihi aku, tetapi Tuhan yang mengasihi kamu lebih dahulu. Sehingga kamu bisa mengikuti Tuhan, bukan sebagai kewajiban, bukan sebagai suatu beban, tidak berat, tetapi sebagai suatu persahabatan dan hubungan. Amin saudara. Nah ini loh saudara. Katakan kepada kanan kirimu, jangan hidup terbalik ya. Ayo ngomong, jangan hidup terbalik ya. Jangan hidup terbalik. Terbalik ini gini loh saudara. Ini loh yang salah. Gilang kan selalu galau kan, ya kan? Gilang kan selalu galau. Kenapa sih kok Gilang ini selalu galau? Hidupnya kualik saudara. Kenapa? Dia selalu berpikir apa yang dia tidak punya dan tidak sadar apa yang dia sudah punya saudara. Lihat ini saudara. Yang salah, yang keliru ini nih loh. Kan tadi kan yang terakhir ini kan ini kan. Sudah selesai. Katakan sama-sama yuk 1, 2, 3. Sudah selesai. Ada damai sejahtera. Ada kasih. Baru ikutlah aku. Tapi kalau kebalik. Saudara pernah dengar gini. Woi mangkaneta. Ikut dulu. Ikut toh. Yang kedua apa saudara? Mengasihi dulu. Baru nanti kamu dapat damai. Nanti baru kamu bisa menyelesaikan sampai akhir. Ya kan saudara? Itu bukan Injil saudara. Karena fokusnya apa saudara? Kita. Fokusnya di mana saudara? Kita. Kalau fokusnya di saudara maka saudara akan selalu gagal. Tetapi lihat yang benar adalah fokusnya apa saudara? Trusting Jesus. Jesus. It is finished. Katakan sudah selesai. Sudah selesai. Saudara komplit di dalam Kristus. Maka ada damai sejahtera, ada kasih Kristus, maka engkau pasti bisa mengikuti Kristus. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, amin. Jangan hidup terbalik saudara, amin. Sudah selesai, maka saudara menerima damai sejahtera, maka saudara menerima agape, maka saudara bisa mengikuti Kristus. Katakan sama-sama, sudah selesai. Saudara menerima shalom, katakan shalom. Katakan agape. Saudara bisa mengikuti Kristus. Amin saudara. Ini adalah resep. Bukan formula aja. Tapi ini Injil. Hidup komunitas gereja yang berpusat pada Kristus. Itu tidak mengandalkan kerohanianmu. Tidak mengandalkan kemampuanmu. Karena siapa kita bisa berpikir bahwa kita bisa mencapai Tuhan.
Saya mau kasih tahu orang yang berpikir dia bisa mencapai Tuhan itu bohong. Itu semua adalah agama. Agama adalah usaha manusia untuk mencapai Tuhan. Tetapi Tuhan itu berdaulat. Tuhan itu tidak bisa dinego, saudara. Tuhan itu ya dan amin, saudara. Dialah Alfa dan Omega. Kedaulatannya. Karena itu kita ini kalau masuk ke dalam kedaulatan, semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Tidak bisa. Kalaupun saudara berdoa itu bukan untuk menggerakkan hati Tuhan, tetapi saudara berdoa untuk menyelaraskan hati saudara kepada hati Kristus. Karena semuanya itu sudah diselesaikan di dalam Kristus. Ada banyak gereja atau ajaran yang bukan ini, saudara. Kita disuruh mulai dari starting line lagi. Tetapi hari ini biarlah kita hidup di dalam apa yang Tuhan Yesus sudah selesaikan. Yang setuju katakan amin. Saudara, satu hal tadi. Ada scene ini. Di mana kalungnya dicopot, saudara. Saudara tahu dalam kehidupan saudara dan saya, mungkin ada hal-hal yang Tuhan ingin saudara copot. Kesombonganmu, sakit hatimu, kepahitanmu. Apa yang belum saudara copot? Ada sebuah ilustrasi di mana ada orang yang mau nangkep monyet. Dia pakai sebuah botol, mulut botolnya dipotong, sehingga tangannya monyet tuh kalau begini, seret masuk. Dalamnya diisi apa, saudara? Kacang. Monyet suka kacang. Saya juga suka kacang, tapi saya bukan monyet, saudara ya. Tapi monyet itu goblok, saudara. Tahu? Lihat kacang, dia pikir itu yang lebih penting dari segala-galanya. Monyetnya bebas, dia bisa pergi cari kacang di mana-mana, tapi dia lihat di situ. Di situ ada perangkap, saudara. Apa yang dia lakukan? Dia masukkan tangannya, dia ambil kacangnya. Kalau tangannya genggam, apa yang terjadi? Dia terperangkap karena botol itu diikat pada sebuah pohon yang besar, sehingga dia begini-begini. Kok nggak bisa lepas ya? Akhirnya apa yang terjadi? Dia ditangkap, saudara. Begitulah iblis berusaha menangkap kita dengan kebohongan-kebohongannya, dengan segala tipu muslihatnya, sehingga kita terbelenggu. Padahal Tuhan Yesus sudah berkata, "It is finished." Sudah selesai. Aku sudah memberikan kamu damai sejahtera. Aku sudah menunjukkan kasihku kepadamu. Kalau kamu ikut aku itu gak berat. Kalau kamu ikut aku itu bukan kamu. Aku yang akan memampukan kamu. Aku yang akan menopang kamu. Tetapi seringkali kita gak mau let go. Kita pikir kita bisa. Kita pikir dengan egoku, dengan kemampuanku. Tapi hari ini, maukah saudara melepaskan itu? Sehingga waktu saudara melepaskan, saudara baru sadar bahwa apa yang Tuhan Yesus lakukan itu cukup buat saudara. Cukup. Kalau saudara sadar itu, Paskah itu setiap hari buat saudara. Kebebasan itu terjadi dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Mau saudara hidup dalam itu? It is finished. Katakan sama-sama, it is finished. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Siapa yang percaya bahwa kebenaran ini akan memerdekakan saudara, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Amen, saudara. Ayat yang terakhir, saudara. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Amin, saudara. Secara seluruh kepenuhan kealahan. Di dalam siapa, saudara? Yesus. Dan dibilang, dan ayo sama-sama baca, kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Bahasa Inggrisnya dibilang, you are complete in Him. Di dalam Yesus saudara menerima segala sesuatu untuk supaya saudara bisa menghidupi kehidupan ini, untuk menyelesaikannya bersama-sama dengan Yesus. Wow, I am full. I am complete. Katakan sama-sama, aku komplit. Ayo sama-sama, 1, 2, 3. Aku komplit. Di mana? Di dalam Yesus. Katakan di dalam Yesus. Amin, saudara. Berikan tepuk tangan bahwa saudara komplit di dalam Yesus. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Ada hari